Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslimah Nur Hasibuan, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan tentang strategi bersaing dalam pemasaran. Adapun teman kelompok saya sendiri Muslimah Nur Hasibuan, Siti Asroilana Tanjung, Josesma Ipotomo Waruwo. Yang pertama, ada pengertian strategi bersaing. Strategi adalah suatu proses penentuan rencana berskala besar dan berorientasi pada masa depan berupa penetapan misi, pemilihan program dan kebijakan, serta keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang sehingga menghasilkan keunggulan bersaing. Menurut salah satu ahli yaitu Asyauri 2013, strategi adalah penetapan keputusan yang harus diambil dalam menghadapi para pesaing di dalam lingkungan kehidupan yang saling memiliki ketergantungan sehingga perlu ada kegiatan yang diarahkan terutama dalam memperkirakan perilaku satu dengan yang lainnya. Adapun jenis-jenis strategi yaitu 1. Strategi diversifikasi adalah strategi yang paling tepat digunakan bila peluang yang baik dapat diperoleh di luar kegiatan usaha yang ada sekarang, peluang di mana industri yang bersangkutan berdaya tarik tinggi dan perusahaan mempunyai bauran kekuatan bisnis yang dibutuhkan untuk dapat berhasil. Yang kedua, strategi korporasi adalah perencanaan jangka panjang secara menyeluruh mengenai bisnis apa yang hendak dimasuki oleh perusahaan yang mempunyai beragam bisnis dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut sebagai bagian dari korporat serta bagaimana cara perusahaan menciptakan nilai konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi bisnis pada multi pasarnya. Yang ketiga, strategi tingkat bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan oleh suatu perusahaan. Tujuan bisnis perusahaan pada umumnya adalah untuk dapat berperan secara domain dalam posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi tingkat bisnis merupakan keputusan untuk mengarahkan agar bisnis perusahaan dapat dipertahankan dan ditingkatkan posisi bersaingnya. Yang keempat, ada strategi fungsional dalam bidang pemasaran. Strategi fungsional merupakan strategi yang berorientasi pada operasional dalam kegiatan bagi pencapaian tujuan dan sasaran bisnis suatu perusahaan. Strategi fungsional ini dikoordinasikan oleh strategi tingkat bisnis. Fokus utama strategi fungsional pemasaran yaitu untuk mengalokasikan secara efektif dan mengkoordinasikan sumber-sumber daya pemasaran dan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan dalam suatu produk pasar tertentu. Yang kelima, strategi konsentrasi adalah jenis strategi pertumbuhan dan merupakan strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan di mana perusahaan hanya memfokuskan pada satu lini bisnis utamanya dengan menonjolkan prinsip melakukan satu hal dengan sangat baik. Strategi pengembangan pasar merupakan strategi yang memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru maupun di wilayah era geografis pasar yang baru. Yang ketujuh, strategi pengembangan produk. Perusahaan yang menggunakan pilihan pengembangan produk secara substansial untuk menarik pelanggan di pasar yang telah ada maupun yang dimiliki oleh pesaing
Pengembangan produk bukan sekedar perubahan tampilan tetapi menyangkut fitur, karakter, ciri, serta atribut-atribut produk. Pengembangan produk sering dikaitkan dengan usaha memperpanjang daur hidup produk, khususnya produk yang memiliki reputasi yang tinggi dan citra merek yang handal. Strategi inovasi. Strategi inovasi merupakan strategi untuk meraih margin premium yang berkaitan dengan penciptaan dan penerimaan pelanggan atas suatu produk atau jasa baru. Yang kesembilan, strategi integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal merupakan strategi pertumbuhan karena melakukan perluasan usaha dengan menambah bidang usaha dari perusahaan pemasok atau bidang usaha dari perusahaan distributornya. Yang ke-10, strategi integrasi horizontal adalah strategi yang digunakan untuk memperluas operasi perusahaan dengan mengombinasikan perusahaannya dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama jenis dengan operasi yang sama. Selanjutnya ada karakteristik strategi bersaing. Menurut Lestari 2011 terdapat beberapa karakteristik dalam strategi bersaing. Yang pertama, target strategi keunggulan biaya mempunyai target pasar yang lebih luas, diferensiasi mempunyai pasar yang lebih luas, fokus mempunyai keunggulan biaya yang lebih rendah dari pesaing atau atribut khusus unik untuk segmen pasar yang lebih sempit. Yang kedua, garis produk keunggulan biaya membuat produk dengan sedikit variasi, diferensiasi membuat produk dengan banyak variasi, fokus membuat produk yang spesial yang ditujukan pada segmen pasar yang sempit. Yang ketiga, penekanan produk keunggulan bersaing mengidentifikasi penurunan biaya secara terus-menerus tanpa mengorbankan kualitas dan atribut produk yang penting. Diferensiasi menciptakan value bagi pembeli dan ciptakan produk yang superior. Fokus membuat produk dengan harga murah atau unik yang ditujukan untuk pangsa pasar yang sempit. Strategi bertahan keunggulan biaya menawarkan harga ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan keunggulan biaya. Diferensiasi mengkomunikasikan poin perbedaan dengan cara kredibel dan berusaha secara terus-menerus melakukan inovasi untuk menghindari imitasi pesaing. Selanjutnya, faktor-faktor kegagalan strategi. Menurut Yuwono, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan strategi yang dijalankan oleh perusahaan antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Strategi yang tidak actionable. Hal ini terutama diakibatkan karena tidak adanya sosialisasi strategi. Kedua, tidak adanya hubungan antara sumber daya dan strategi. Ketiga, tidak berhubungnya anggaran dengan strategi. Keempat, kelemahan sistem pembelajaran strategis yang amat minim dibanding evaluasi kerja operasional. Selanjutnya ada perumusan strategi yang merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Terakhir ada beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran berhasil dan strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
Keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi. Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.